Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan membahas perusahaan Indofood Sukses Makmur. Dengan beranggotakan Raya, Rafli, Raihan, Ilham, dan Putra. Profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman, yang awalnya perusahaan yang berdiri pada tahun 1990, ini bernama PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian diubah menjadi Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. Kemudian di tahun selanjutnya, perusahaan ini mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Materi yang pertama yaitu basic building block for IDIC and trust atau identify, differentiate, interaction, and of customizer. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Raya. Yang pertama ada identify, yaitu berkembangnya bisnis di bidang makanan instan merupakan keadaan yang mendukung kondisi per mie instan di pasar domestik dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi permintaan mie domestik yang tinggi dan adanya orientasi ekspor ke pasar luar negeri telah menciptakan lahan investasi yang lebih terbuka lebar untuk industri pengolahan mie instan, termasuk perluasan modernisasi industri yang sudah ada. Diverifikasi produk dilakukan para produsen dalam rangka menyesuaikan dengan keinginan pasar, sehingga tidak mengherankan jika pasar domestik mudah ditemukan berbagai produk mie instan dengan berbagai ukuran dan cita rasa. Next. Yang kedua ada differentiation. Strategi yang dipakai oleh PT Indofood adalah diferensiasi produk. Dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dalam bentuk cup. Diferensiasi yang berhubungan dengan penyajian keunikan. Peluang sebuah perusahaan untuk menciptakan keunikan dapat dilakukan pada semua aktivitas perusahaan. Banyak produk menyertakan jasa dan kebanyakan jasa memasarkan unsur produk. Menciptakan keunikan benar-benar hanya masalah imajinasi. Diferensiasi produk yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur dilakukan untuk memenangkan persaingan hingga menguasai pangsa pasar. Kepemimpinan biaya rendah dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan menggunakan bahan baku yang sama dengan yang lainnya. Contohnya adalah Supermie. Kepemimpinan biaya rendah dapat diartikan mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan oleh pelanggan. Next. Lalu yang ketiga ada interaction of customized, yaitu dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang disesuaikan kebutuhan mereka. Dengan tingkat kebutuhan yang dipetakan, perusahaan juga dapat memberikan komunikasi pemasaran terpadu yang lebih personal dan customized. Next. Lalu yang selanjutnya ada value equity. Value equity adalah penilaian objektif pelanggan atas kegunaan tawaran berdasarkan pemikiran tentang manfaat yang kemudian dibandingkan dengan biayanya. Value equity merupakan fondasi bagi produsen untuk berhubungan dengan konsumen. Next. Yang kedua ada brand equity. Ekuitas merek adalah penilaian subjektif dan tak berwujud pelanggan terhadap merek, yang di luar dan melampaui nilai yang dipikirkan secara objektif. Next. Lalu yang ketiga ada relationship equity. Ekuitas relasional adalah kecenderungan pelanggan untuk setia terhadap merek yang di luar dan melampaui penilaian objektif dan subjektif atas nilainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Oke, untuk selanjutnya kita mulai dari lifetime value. Pelanggan saat ini memiliki nilai seumur hidup atau lifetime value. Tetapi terdapat hal menarik pada pembahasan kali ini, yaitu calon pelanggan dapat memiliki LTV pula. Meskipun perusahaan tidak terkait bisnis apapun dengannya dan mungkin tidak pernah, jika perusahaan
pemasaran, konsumen kami menawarkan sampel gratis kepada calon pelanggan. Mereka yang menanggapi tawaran tersebut kemungkinan besar akan menjadi pelanggan seperti halnya pengguna ponsel cerdas. Yang mengunduh aplikasi kami meningkatkan nilai calon pelanggan adalah kegiatan bisnis sah dan terhormat. Next slide. Para pemimpin perusahaan sering menyebut masalah peningkatan loyalitas pelanggan sebagai salah satu alasan utama untuk memulai inisiatif yang berpusat pada pelanggan. Ini karena banyaknya bisnis bahkan peningkatan kecil dalam loyalitas pelanggan rata-rata dapat memiliki efek yang cukup signifikan pada hasil keuangan mereka dalam jangka panjang. Next slide. 4 kesalahan yang biasa dilakukan perusahaan tentang akuisisi, retensi, dan churn perusahaan. Yang pertama, jangan mengukur biaya sebenarnya dari churn karena selang waktu alami antar kegagalan pelanggan dan churn. Yang kedua, jangan melihat churn sebagai perilaku pelanggan yang merupakan respon terhadap perilaku perusahaan. Yang ketiga, pikirkan ada angka ajaib untuk churn. Yang keempat, tidak menyadari bahwa churn benar-benar masalah akuisisi. Next slide. Kontribusi brand equity terhadap customer loyalty mahasiswa yang mengonsumsi mie instan Indomie. Produk mie instan adalah produk makanan cepat saji yang memiliki banyak digemari karena dalam menyajikan sangat mudah dan praktis. Next slide. Oke, langsung kita next saja ke rekan saya. Selanjutnya ada return on customer. Return on customer atau total shareholder return atau TSR adalah istilah investasi yang didefinisikan secara tepat dan mengacu pada pengambilan keseluruhan yang diperoleh pemegang saham dari memiliki saham perusahaan selama beberapa periode waktu. Return on customer sama dengan arus kas periode berjalan perusahaan, ditambah perubahan nilai arus kas yang didiskontokan selama periode tersebut, yang dinyatakan sebagai presentasi dari nilai arus kas diskonto awal. Dengan kata lain, ROC hanyalah rute yang berbeda untuk TSR, harapan metode yang memecah nilai ekonomi bisnis menjadi unit khusus pelanggan yang semakin kecil hingga pelanggan individu tertentu. Next, Bor. Next. Selanjutnya ada customer experience. What, why, how. Secara sederhana, customer experience adalah persepsi menyeluruh dari pelanggan tentang pengalaman mereka terkait suatu bisnis atau merek. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi berada di Australia. Indomie merupakan makanan kegemaran di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie di Australia cukup banyak. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji karena kepadatan jam kerja dan banyaknya netizen. Next. Selanjutnya, Indofood mempunyai visi untuk memenuhi kebutuhan para konsumennya. Maka dari itu, Indofood akan menjunjung tinggi hubungan baik dengan para pelanggannya. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.